Perkenalkan, nama saya Markus Prapkurniawan. Saya dari Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Surabaya dengan NIM 0483970016. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 mata kuliah analisis dan visualisasi data. Untuk tugas 2 ini ada diberikan dua soal, diberikan sebuah dataset, kolom pendapatan, nilai asli dikalikan 10.000. Kita diminta untuk membuat plot histogram untuk mengecek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Lalu kita juga diminta menggunakan scatter plot untuk mengecek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Lalu kita juga diminta untuk melakukan regresi linear sederhana. Lalu kita juga diminta membuat plot untuk mengecek homoskedasitisitas. Lalu kita juga yang terakhir diminta untuk memvisualisasikan hasil regresinya menggunakan grafik. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan RStudio untuk workspace-nya. Di sini saya sudah menyimpan filenya. Lalu untuk yang pertama kali kita lakukan di sini adalah kita harus menginstal dan load package yang ada. Di sini pertama kita install package ggplot, lalu kita install package dplyr, lalu kita install juga package boom. ggplot ini untuk visualisasi grafiknya, dplyr ini untuk manipulasi datanya, lalu library boom ini untuk merapikan output modelnya. Kita jalankan. Nah, sudah selesai instalasi paketnya. Di sini kita set working directory-nya. Karena tadi sudah disediakan file datanya di Excel, saya sudah rubah menjadi CSV, lalu saya simpan di folder workspace saya tadi. Kita set directory-nya terlebih dahulu. Nah, di sini ini sudah saya convert menjadi CSV untuk datanya, data pendapatan CSV. Kita set di sini. Oke, jika sudah, kita load datasetnya. Kita gunakan perintah data
lalu read CSV, lalu kita masukkan nama dataset yang tadi, data pendapatan CSV. Jika sudah, kita juga cek struktur datanya. Nah, sudah muncul di sini. Kita memiliki 498 data. Ada 3 variabel, nomor, pendapatan, dan kebahagiaan. Di dataset ini punya 498 observasi dengan variabel utama itu pendapatan dan kebahagiaan. Dapat diperhatikan di sini kalau nilai pendapatan itu sudah dalam skala yang lebih kecil. Jadi 3,6 itu artinya 36.000. Jika kita kalikan dengan 10.000. Oke, selanjutnya langsung karena data sudah kita load, kita masuk ke soal yang pertama, soal A. Kita diminta untuk membuat plot histogram untuk mengecek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Lalu jelaskan interpretasi histogram tersebut. Yang pertama, kita harus membuat histogramnya terlebih dahulu. Ini sudah saya siapkan karena saya sudah membuatnya terlebih dahulu. Kita menggunakan ggplot. Di sini saya set bitsnya menjadi 30, artinya data dibagi menjadi 30 batang. Yang menarik, saya tambahkan 2 kurva-kurva density ini, yang merah dan juga kurva hijau putus-putus, yang merupakan kurva normal teoritis berdasarkan mean dan standar deviasi data kita. Langsung kita coba run dulu kodenya. Nah, maka di sini akan muncul histogramnya langsung. Kalau kita lihat hasilnya, bentuk histogram ini cukup simetrikal dan membentuk lonceng. Ini seperti membentuk lonceng. Kurva density merah juga relatif mengikuti kurva normal hijau. Ini indikasi bagus bahwa data kita mendekati distribusi normal. Untuk lebih yakin, mari kita juga akan menggunakan uji statistik Shapiro-Wilk. Di uji statistik Shapiro-Wilk ini, hasilnya W itu sama dengan 0,987 dengan p-value 0,0002 yang lebih kecil dari 0,005. Secara statistik, ini menunjukkan data tidak berdistribusi normal sempurna. Namun untuk sampel besar seperti data kita tadi, 498 observasi, regresi linear masih cukup baik. Yang penting nanti kita bisa cek lagi normalitas residualnya di diagnostic plot. Seperti itu untuk soal yang pertama, soal A. Lalu lanjut untuk soal yang kedua.
Gunakan scatter plot untuk mengecek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linier, lalu interpretasikan hasil grafik tersebut. Oke, kita untuk soal yang kedua diminta untuk menggunakan scatter plot. Ini sudah saya buat untuk kode membuat scatter plotnya. Langsung kita coba jalankan. Nah, maka ini akan muncul grafiknya. Berdasarkan scatter plot ini, terlihat pola hubungan linear positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Titik-titik data ini membentuk pola naik dari kiri ke bawah, dari kiri bawah ke kanan atas, yang berarti semakin tinggi pendapatan, maka juga semakin tinggi tingkat kebahagiaan. Garis regresi merah ini menunjukkan tren linear yang jelas, dengan titik-titik data yang relatif rapat. Jadi datanya ini rapat mengikuti garis tersebut. Jadi datanya tidak mencar-mencar, datanya sangat rapat. Confidence interval area merah muda juga relatif sempit, menunjukkan prediksi model yang cukup presisi. Lalu selanjutnya kita juga bisa menggunakan uji korelasi Pearson. Nah, untuk menguatkan hubungan ini, kita juga bisa hitung dengan menggunakan korelasi Pearson. Hasilnya yaitu R, ini hasilnya, sama dengan 0,863. Ini termasuk korelasi yang sangat kuat, bahkan lebih dari 0,80. P-value-nya juga hampir 0. Ini artinya hubungan ini sangat signifikan secara statistik. Jadi kesimpulannya ada hubungan linear positif yang sangat kuat dan signifikan antara pendapatan dan kebahagiaan. Asumsi linearitas ini itu untuk regresi bisa terpenuhi. Seperti itu. Jadi kita lanjut ke soal yang ketiga, soal berikutnya. Kita diminta untuk melakukan regresi linear sederhana, lalu menjelaskan regresi linear tersebut. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini kita tujuannya untuk membangun model regresi linear untuk memprediksi kebahagiaan berdasarkan pendapatan dan menginterpretasikan hasil modelnya. Ini sudah saya siapkan kodenya, langsung kita run. Kita menggunakan rumus LM formula sama dengan kebahagiaan, pendapatan, dan data. Untuk detailnya, yang pertama persamaan regresi, yaitu rumusnya kebahagiaan sama dengan ini kita cek di outputnya. Kita mendapatkan persamaan regresinya. Untuk Y
untuk Y 0,025 dikali 0,748. Dari output ini kita bisa mendapatkan persamaan regresinya. Untuk Y 0,025 ditambah 0,748 dikali X. Angka 0,748 ini sangat penting, artinya setiap pertambahan pendapatan 10.000, setiap pendapatan itu naik 10.000, maka kebahagiaan itu juga ikut naik. Nah, untuk R square-nya nilainya 0,745. Ini artinya pendapatan bisa kita jelaskan itu sekitar 74% variasi kebahagiaan orang-orang. Nah, sisanya itu bisa dengan faktor lain seperti kesehatan, hubungan, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya, model regresi kita ini valid dan punya predictive power yang kuat. Jadi ada istilah money does buy happiness. Money bisa membeli kebahagiaan. Jadi itu secara statistik data saat ini benar mendukung istilah itu. Jadi semakin tinggi pendapatan maka juga semakin tinggi tingkat kebahagiaan. Seperti itu. Lalu lanjut untuk ke soal D. Kita diminta menggunakan perintah plot no variable regresi untuk cek homoskedasititas. Lalu kita diminta untuk menginterpretasikan hasil plot tersebut. Jadi tujuannya kita diminta untuk mengecek asumsi-asumsi regresi linear melalui diagnostic plot, terutama untuk linearitas, yang kedua normalitas residual, lalu yang ketiga homoskedasisitas, lalu outlier. Kita gunakan kodenya seperti ini. Kita jalankan. Kita akan muncul grafiknya. Saya jelaskan untuk yang plot yang pertama, residual versus weighted. Ini buat ngecek homoskedasitas. Yang kita cari titik-titik menyebar acak sekitar garis 0. Tidak ada pola. Nah, kalau ada, bentuknya itu corong atau funnel. Itu namanya heteroskedasitas. Artinya varian tidak konstan. Tapi di plot kita ini, itu terlihat menyebar acak. Jadi ini sangat normal, sangat bagus. Lalu untuk plot yang kedua, Q residuals, plot kedua ini normal. Ini gunanya untuk mengecek normalitas residual. Kalau titik-titik ini mengikuti garis diagonal, artinya residual berdistribusi normal. Di ujung-ujung boleh sedikit menyimpang, ujung-ujungnya ini. Itu wajar. Tapi yang penting mayoritasnya mengikuti garis-garis diagonal ini.
Lalu yang ketiga, plot yang ketiga itu scale location. Ini alternatif untuk kita mengecek homoskedasitas juga. Untuk garis merah ini harusnya horizontal, nggak naik turun. Lalu flat, artinya jadi untuk garis horizontal ini flat, tidak naik turun. Artinya varian konstan. Di kita, garis merah ini relatif dasar, datar maksudnya. Di variannya konstan. Lalu plot yang keempat itu residual versus leverage. Ini gunanya untuk mendeteksi outlier yang berpengaruh besar atau influential points. Yang penting nggak ada titik di luar garis Cook instance di Cook distance di plot kita. Jadi semua titik itu aman. Nggak ada outlier yang bikin model kita bias. Jadi outlier itu seperti data yang melenceng jauh seperti itu. Jadi ini normal. Jadi kesimpulannya untuk semua diagnostik plot menunjukkan hasil yang baik. Asumsi homoskedastisitas, normalitas, linearitas semuanya terpenuhi. Model kita ini valid. Lalu kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang terakhir. Kita diminta untuk memvisualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Pada data point pada grafik, tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot, tambah persamaan untuk garis linear, lalu beri judul dan label sesuai yang tersebut X dan Y. Oke. Di sini saya sudah mengerjakan, langsung kita copy paste saja kodenya. Kita jalankan terlebih dahulu. Akan muncul grafiknya. Nah, di grafik final ini ada beberapa elemen penting. Yang pertama, titik-titik biru ini merupakan data asli kita. Yang kedua, garis regresi merah, ini garis diagonal ini, itu menunjukkan tren. Yang ketiga, area merah muda. Itu adalah confidence interval. Yang bikin grafik ini informatif adalah adanya persamaan regresi langsung di sini, yaitu Y sama dengan 0,209 ditambah 0,712 X. Dan di bawahnya juga ada R kuadrat sama dengan 0,745. Jadi siapapun yang melihat grafik ini langsung paham model dan seberapa kuat fitnya. Lalu kita juga sudah menambahkan label dan formatting, label sumbu dengan satuan, lalu kayak ada caption di bawah, isinya ini juga sudah saya berikan caption, isinya sample size dan juga p-value. Untuk interpretasinya dari grafik ini ceritanya jelas ada hubungan antara linear positif antara pendapatan dan juga kebahagiaan. Semakin ke kanan, yaitu pendapatan semakin tinggi, titik-titiknya juga ikut naik. Jadi kebahagiaan juga ikut naik tinggi. Dengan R itu sekitar 74%. Model ini punya predictive power yang kuat. Seperti itu interpretasinya.
Jadi sekian penjelasan untuk tugas 2 mata kuliah analisis dan visualisasi data dari saya. Saya mohon maaf apabila penjelasan dari saya ini masih kurang jelas atau masih belum bisa dipahami. Mohon untuk bisa dikoreksi. Eh, Terima kasih. Selamat pagi.